Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena Tuhan kita sangat baik. Amin. Dan saya percaya kita memiliki sukacita yang luar biasa karena kita ada Tuhan yang sangat luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam ibadah online kita pagi hari ini, kita merayakan Paskah ataupun kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini adalah kebaktian yang saya rasa sangat luar biasa untuk anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita telah mengalahkan maut dan Dia telah menang. Dan kemenangannya diberikan kepada orang-orang percaya, sehingga kita semua juga disebut anak-anak pemenang atau generasi pemenang. Puji Tuhan, oleh yang demikian, marilah kita fokus kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita serahkan masa ini agar Tuhan yang memimpin kita. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa, karena Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu telah dinyatakan di dalam diri kami, dan kami percaya kami memiliki kekuatan yang baru, hidup yang baru di dalam Engkau. Tuhan, berkati ibadah online kami. Setiap anak-anak Tuhan yang mengikutinya, mereka diberkati dan dikuatkan oleh semua pelayanan-pelayanan yang berjalan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tanpa membuang masa, mari kita menyembah Tuhan Yesus kita meninggikan Dia melalui lagu-lagu pujian dan penyembahan ini. Kasih yang mengalir dari tahta-Mu, mengalir dalam hatiku, memulihkanku dan beri kekuatan baru. Ku rindu Tuhan, kasih-Mu mengalir dalamku, basahi hatiku yang kering dan haus akan kasih-Mu. Bawaku sekarang ke tempat kediaman-Mu, Tuhan. Ku memandang wajah-Mu dan ku melihat kemuliaan-Mu. Kasih yang mengalir dari tahta-Mu, mengalir dalam hatiku, memulihkanku, segarkan jiwaku. Tak pernah berhenti
kasih tos kanan kiri muka belakang muka tangan. Mari bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Dia sudah bangkit bagi setiap kita. Mari bersuka cita bagi hari ini. Sama-sama Allah bangkit. Tepuk tangan tinggi-tinggi, come on. Come on church. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Yes. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tanganmu. Allah bangkit bersorak semua. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Siapa dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak. Everybody say Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi katakan Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau dahsyat dan ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Hey, rayakan. Kembali katakan. Rayakan, Yesus. Oh yeah. Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup.
Yesus rayakan. Semuanya dengan semangat nyanyikan pujian ini. Kami merayakan kebangkitan-Mu. Wow. Kembali sama-sama katakan, rayakan. Oh, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yesus rayakan. Sama-sama katakan, rayakan Yesus rayakan. Sekali lagi bersama. Wow, kami rayakan. Rayakan. Angkat tanganmu. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan. Sekali lagi kebangkitan. Angkat tangannya di atas kepala. Katakan Dia bangkit. Dia bangkit. Yes. Kami merayakan Tuhan kebangkitan-Mu selamanya. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Kita hari ini akan terima kemenangan yang daripada Tuhan. Yang percaya sorakan haleluya. Kami siap merayakan kemenangan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Teman yang tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama angkat tanganmu. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemunyaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kayaknya ini masih ragu-ragu deh kalau kita tuh udah menang di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Boleh lihat kanan kirinya, kasih senyum, bilang bersukacita, kamu itu udah menang. Haleluya. Kita mau nyanyi lagu ini lebih semangat lagi, amin. Yang mau sorakan, yang mau sorakan haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang
ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sama-sama katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Terus sembah Tuhan, saudara. Besar kasih-Mu Tuhan bagi kami, tak pernah berhenti. Kasih setia-Mu melimpah, yang terus mengalir atas setiap kami. Dari tangan kami menyembah, kami berserah kepadamu, Yesus Tuhan juru selamanya. Kami beri pengagungan kami, Tuhan. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Mari angkat tangan saudara.
Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh lagu pujian dan penyembahan sebentar tadi. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mendengar beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Pengumuman kita yang pertama, marilah kita setia memberi persembahan, persepuluhan, dan janji iman kita. Untuk gereja CCC sekitar Kota Kinabalu, kita boleh memberi secara online melalui akun gereja yang sedang dipaparkan di screen Anda masing-masing. Sila hantar gambar bukti transfer online kepada gembala sidang masing-masing untuk tujuan rekod gereja. Pengumuman kita yang kedua, marilah kita tetap setia mengikuti ibadah online kita setiap hari Minggu. Sementara kita belum dapat beribadah di dalam gereja, di gereja kita masing-masing, kita akan terus mengadakan kebaktian online ini dan digalakkan untuk semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Calvary Charismatic Center, di mana saja kita berada untuk tetap setia mengikuti kebaktian online kita. Dan pengumuman kita yang terakhir, marilah kita terus tetap setia berdoa untuk situasi yang sekarang berlaku ini. Saya percaya di gereja kita masing-masing kita ada jaringan doa berantai ataupun juga doa syafaat. Mari kita mengikutinya dan dalam doa pribadi kita juga kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Saya sangat percaya kita sudah siap untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ramai yang berkata amin karena saya sangat percaya kita sudah tidak sabar untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sangat bersyukur karena pada pagi hari ini di dalam kebaktian Paskah kita atau kebangkitan Tuhan Yesus, ada seorang pastor yang akan melayani kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pastor ini dia datang dari jauh tapi dekat. Apa maksudnya jauh tapi dekat? Yang jauh, pastor ini dia melayani di Penang, Semenanjung Malaysia, di sebuah gereja yang bernama Excel Point Community Church. Dan gerejanya dihadiri lebih kurang 500 orang jemaat dan kebanyakan jemaatnya adalah anak-anak tempatan dari Sabah, Sarawak, dan juga Indonesia. Apa yang dekat? Yang dekat ialah pastor ini berasal dari Sabah. Orang Sabah juga, kita sangat bersyukur karena dia mau melayani kita pada pagi hari ini. Beliau berasal dari kampung Kionsom Inanam. Dan tanpa membuang masa, saya ingin serahkan tempat dan masa ini kepada Pastor Alex Chong. Dipersilakan. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, dan selamat kita bertemu pada pagi ini. Ya, walaupun Anda berada di rumah dan tidak bisa datang ke gereja, tapi saya yakin bahwa pagi ini ya, firman Tuhan dan juga hadirat Tuhan akan tetap memberkati dan menjamah Anda di mana saja Anda berada. Kita terus percaya, kita terus berdoa supaya Malaysia akan bangkit, Malaysia akan pulih daripada wabak penyakit COVID-19. Ya, mari kita sama-sama dengan penuh pengharapan kita berseru kepada Tuhan untuk memberikan hikmat dan kekuatan kepada kerajaan atau pemerintah Malaysia untuk mengatasi wabak penyakit ini. Dan rakyat Malaysia akan bangkit dan dapat meneruskan kehidupan mereka semula. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan gereja Calvary Kota Kinabalu kerana memberikan saya kepercayaan pada pagi ini untuk membawa firman Tuhan kepada Anda semua. Nah, saudara-saudari, pada pagi ini kita menyambut Easter atau kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Dan saya ingin membawa satu firman yang berkaitan dengan Yesus di kayu salib, yaitu apa yang berlaku sewaktu Yesus disalibkan. Nah, saudara-saudari, untuk teks yang pertama, mari kita melihat dalam Alkitab buku Yesaya pasal 53 ya. Yesaya pasal 53 dan saya ingin membaca daripada ayat yang ketiga ya. Yesaya 53 ayat ketiga. Begini firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Nah, saudara-saudari, kita tahu bahwa di salib Yesus mati. Yesus mati karena itu adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Bahwa anaknya harus dikorbankan, anaknya harus mengalami maut, supaya semua yang percaya kepada anaknya akan mendapat hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari, kita juga tahu bahwa selain daripada mengalami maut atau mati di salib, Yesus juga telah mengalami penderitaan di kayu salib. Apa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di salib itu? Penderitaan yang pertama adalah penderitaan tubuh atau penderitaan secara fisikal. Firman Allah memberitahu kami atau memberikan gambaran bahwa tubuh Yesus telah mengalami satu penyiksaan yang sangat besar. Ya, tubuhnya telah penuh dengan bilur-bilur. Tetapi itu juga adalah rencana Allah, karena melalui bilurnya kami semua mendapat penyembuhan di dalam Tuhan Yesus. Selain daripada bilurnya, tangan Yesus dan juga kaki Yesus telah dipakukan dengan kejam di atas salib. Kemudian kepalanya juga telah memakai mahkota berduri. Jadi semua ini telah membawa satu penderitaan yang besar kepada Yesus. Jadi bukan saja Yesus maut atau mengalami mati di kayu salib, kematian di kayu salib, tetapi Yesus juga telah mengalami penderitaan tubuh atau penderitaan fisikal di kayu salib. Nah, tetapi pada pagi ini saya ingin membawa saudara-saudari untuk melihat satu lagi penderitaan yang dialami oleh Yesus di kayu salib, yaitu Yesus juga telah dihina sewaktu di salib. Yesus telah diejek-ejek sewaktu di kayu salib. Nah, ini berbeda daripada penderitaan fisikal atau penderitaan tubuh saudara-saudari. Nah, saya berikan satu contoh. Mungkin bayangkan kalau seseorang itu dia sedang sakit, dia sedang menderita kesakitan, dan dia berada di hospital, dia terbaring di hospital. Dan karena penderitaan sakit itu, tubuhnya berasa sangat lemah, tidak berdaya, ya mungkin ada bahagian badannya yang rasa sakit. Dan mungkin dia akan meninggal dunia karena penyakit itu. Nah, bayangkan saudara-saudari, kalau sebelum dia meninggal dunia, kamu pergi ke tepi katilnya, dan kemudian kamu mengejek dan menghinanya. Kamu berkata kepadanya, "Padan muka kau sakit. Ya, padan muka kau, ya, siapa suruh kau merokok? Siapa suruh kau minum? Siapa suruh kau tidak exercise? Siapa suruh kau makan babi banyak-banyak?" Jadi, saudara-saudari, bukan saja orang itu mengalami kesakitan di tubuhnya, tetapi sekarang dia juga telah dihina oleh kamu. Jadi itulah apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sewaktu disalib. Dia bukan saja mengalami penderitaan tubuh, tetapi dia juga telah dihina oleh orang-orang yang hadir sewaktu dia disalibkan. Nah, apa maksudnya penghinaan ini? Apakah dampaknya kepada manusia? Nah, saudara-saudari, di buku Ibrani pasal yang keempat, firman Tuhan berkata begini ya, tentang Yesus dan juga peranannya sebagai juru selamat kita. Di dalam ayat yang ke-14, begini firman Allah, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Nah, Ibrani pasal keempat memberitahu kita ada dua pengharapan yang manusia miliki di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan yang pertama ialah pengakuan iman kita. Karena apa yang Yesus telah lakukan di salib sebagai imam besar yang telah menyerahkan tubuhnya untuk dikorbankan untuk dosa-dosa kita. Maka barang sesiapa yang mengaku dengan iman, dengan hati yang percaya, dan selagi dia berpegang kepada pengakuan ini, dia akan diselamatkan, saudara-saudari.
Pengharapan yang kedua, firman Allah juga memberitahu kita bahwa setiap kali kita berasa lemah, setiap kali kita perlukan pertolongan, setiap kali kita perlukan bantuan dari Tuhan, kita bisa menghampiri takhta kasih karunia Allah. Dan di situ kita boleh mencari rahmat, di situ kita boleh mencari kekuatan, di situ kita boleh mencari kasih Allah. Itulah pengharapan yang kita juga miliki karena Yesus Kristus. Tetapi untuk kedua-dua pengharapan ini bekerja dalam hidup kita, firman Allah berkata di dalam ayat 15 itu, kita harus tahu bahwa Yesus telah datang sebagai seorang manusia. Dan di dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia, dia telah dicobai sama dengan kita. Segala percobaan yang dialami oleh manusia, Yesus juga mengalaminya. Cuma bedanya ialah Yesus tidak berdosa. Yesus tidak jatuh dalam sebarang percobaan. Dan karena itu, seseorang yang telah mengalami segala percobaan dan kelemahan kita, tetapi tidak jatuh dalam dosa, maka orang itu mengerti, pribadi itu mengerti apa yang kamu dan saya melalui. Maka saudara-saudari, bila Yesus dihina di kayu salib itu, dia juga mengalami cobaan untuk membalas. Dia juga mengalami percobaan untuk marah. Dia juga mengalami percobaan untuk menghina balik orang-orang yang menghinanya. Tetapi semua itu dia tidak lakukan. Walaupun dia dicoba, tetapi dia tidak berdosa. Dan karena itu, saudara-saudari, kita ada seorang imam besar yang sempurna, yang agung, yang dapat menolong kita sewaktu kita di dalam kelemahan. Jadi pada pagi ini sambil kita mengkaji daripada Alkitab, apa yang berlaku apabila Yesus dihina, saya doakan agar kita akan sadar dan kita akan dapat pengertian bahwa apa yang Yesus lalui di kayu salib itu adalah pengharapan dan adalah kekuatan untuk kita semua. Kita lihat di Injil Lukas pasal 23 dan kita membaca di ayat 35. Injil Lukas pasal 23 dan di ayat yang ke-35. Begini firman Allah. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara-saudari, penghinaan pertama yang dialami oleh Yesus di kayu salib datangnya daripada sekumpulan orang yang dipanggil pemimpin-pemimpin. Nah, siapakah pemimpin-pemimpin ini? Apakah hinaan yang mereka lontarkan kepada Yesus? Mengapa mereka menghina sedemikian rupa? Dan apakah yang kita boleh belajar? Apakah aplikasi yang kita boleh terima daripada kejadian ini? Nah, saudara-saudari, yang menghina Yesus seperti ini adalah sekumpulan orang yang dipanggil pemimpin-pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan pada waktu itu. Mereka beranggap karena status mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka, panggilan mereka, apa yang mereka buat setiap hari di bait Allah, apa yang mereka baca daripada hukum Taurat. Mereka menganggap diri mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan yang lebih menyedihkan, saudara-saudari, mereka mengajar umat Tuhan begini. Kalau kau mau dekat dengan Allah, kau harus buat ini dan buat itu. Kau harus mematuhi berbagai jenis peraturan. Kau harus memenuhi berbagai jenis syarat. Dan kemudian barulah Allah akan berkenan dengan kamu. Barulah Allah akan menerima kamu. Barulah Allah akan mengasihi kamu. Dan barulah Allah akan memberkati kamu. Jadi pemimpin-pemimpin ini pada zaman itu adalah seperti juru agama. Mereka promosikan agama. Mereka berkata keagamawianlah yang paling dipentingkan oleh Allah. Apabila Allah lihat dari surga, dia mau umatnya banyak agama. Dia mau umatnya mempunyai kekuatan dalam agama. Tetapi muncul Tuhan Yesus yang merupakan juru selamat. Muncul Tuhan Yesus datang ke bumi ini sebagai Mesias. Dan Yesus berkata begini, barang sesiapa yang mau datang kepada Bapa harus melalui aku. Karena akulah jalan, akulah kebenaran,
dan akulah hidup. Maka karena itu, juru agama ini, pemimpin-pemimpin ini, mereka rasa terancam. Mereka rasa posisi mereka tergugat. Mereka rasa sekarang orang tidak mau dengar lagi kata-kata mereka. Tetapi mereka lebih mau ikut juru selamat ini. Orang tidak mau lagi agama, tetapi mereka mau juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang, di depan mereka, juru selamat ini, Mesias ini, Yesus ini, terpaku di atas salib. Dia seperti tidak mampu menyelamatkan dirinya. Dia seperti tidak berdaya untuk turun dari kayu salib dan menyelamatkan dirinya. Maka itulah kenapa pemimpin-pemimpin ini atau juru agama ini menjadi gembira. Mereka mereka mulai berani untuk perli Tuhan Yesus. Mereka mulai berani untuk mengejek dan menghinanya. Dan mereka berkata, "Oi, bukankah kau pandai-pandai menyelamatkan orang lain? Bukankah kau Mesias? Kau bukan hari itu selamatkan orang ini, selamatkan orang itu. Kenapa kau tidak selamatkan diri kau?" Nah, saudara-saudari, saya mempunyai pengalaman pernah diejek begitu sewaktu di sekolah. Sewaktu di sekolah bila buat kerja rumah, saudara-saudari, buat homework, saya pandai-pandai pergi ke meja kawan saya dan saya pandai-pandai mengajarnya. Tetapi lepas itu bila cikgu datang dan periksa jawaban kami, rupanya saya salah dan kawan saya betul. Dan kemudian cikgu itu pun mengejek saya. Dia kata, "Kau pandai-pandai mengajar orang lain, tapi kau punya jawaban sendiri tidak betul." Jadi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, pemimpin agama ini, begitulah mereka mengejek Tuhan Yesus. Kau boleh selamatkan orang lain, kau mampu selamatkan orang lain, tetapi kau tidak mampu selamatkan diri engkau. Saudara-saudari, ada berita baik untuk kita. Bukan Yesus tidak mampu selamatkan diri. Bukan Yesus tidak mampu turun daripada salib untuk selamatkan dirinya. Tetapi karena Yesus tidak mau berbuat begitu. Karena kalau Yesus jatuh dalam percobaan ini dan dia menjawab penghinaan pemimpin-pemimpin ini dan dia turun dari salib dan dia berkata, "Nah, inilah aku telah selamatkan diri aku. Siapa kata aku tidak mampu selamatkan diri aku?" Kalau Yesus jatuh dalam percobaan itu, maka saudara-saudari dan saya pada hari ini tidak ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi Yesus tidak mau turun dari kayu salib. Dia tidak mau selamatkan dirinya. Karena dia hanya mau selamatkan kamu dan saya. Karena Yesus tahu kalau dia turun dari salib, maka tidak ada lagi korban yang sempurna untuk dosa-dosa kita. Dan kalau tidak ada korban yang sempurna untuk dosa kita, saudara-saudari tahu apa akan terjadi? Kamu dan saya harus mempunyai agama yang kuat untuk masuk ke surga. Kamu dan saya harus memenuhi setiap yang ada tertulis dalam hukum Taurat. Barulah kita bisa layak ke surga. Kamu dan saya harus mencari agama. Kamu dan saya harus menjadi juru agama. Barulah kita boleh masuk ke surga. Tetapi puji Tuhan, puji Bapa, puji Yesus, saudara-saudari, karena dia tidak turun dari salib dan dia terus dipakukan di salib dan dia terus mati di kayu salib, maka dia sudah menjadi korban yang sempurna. Dan karena dia adalah korban yang sempurna, seperti yang dikatakan di 2 Korintus pasal 5, kita yang berdosa telah dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Karena Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Maka karena itu, saudara-saudari dan saya yang merupakan orang-orang yang berbuat dosa, kami pula dibenarkan oleh Allah. Jadi bukan Yesus tidak mampu turun dari surga untuk membuktikan dirinya kepada pemimpin-pemimpin yang menghinanya. Tetapi Yesus tidak mau turun dari surga karena Yesus mau menyelamatkan saudara-saudari dan saya daripada agama. Paulus berkata begini di Galatia pasal kedua, kalau keselamatan itu datang melalui kekuatan untuk mematuhi hukum Taurat, kalau keselamatan saudara-saudari dan saya itu bergantung kepada keagamaan kita, maka sia-sialah kematian Yesus di kayu salib. Maka apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu terbazir sahaja. Tetapi puji Tuhan, karena ada kasih karunia Tuhan Yesus dan apa yang Yesus telah menangkan di kayu salib, saudara-saudari dan saya tidak perlu menjadi juru agama. Saudara-saudari dan saya tidak perlu agama, tetapi kita hanya perlu berpegang kepada janji pengakuan kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudari, orang yang kedua yang mengejek dan menghina Tuhan Yesus di kayu salib ada di dalam ayat 36. Begini firman Tuhan, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia.
mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Nah, saudara-saudari, prajurit-prajurit ini tidak pentingkan agama. Bagi mereka agama itu tidak penting. Bagi mereka yang penting adalah apa yang ada di dalam kerajaan Romawi. Pada zaman itu, saudara-saudari, kerajaan Romawi adalah kerajaan yang paling kuat di dunia. Kerajaan Romawi hanya mempunyai satu visi, yaitu berperang dan kemudian menakluk bangsa-bangsa lain. Dan salah satu bangsa yang ditakluk oleh mereka adalah bangsa Yahudi. Dan selepas bangsa Yahudi ini ditakluk, pemerintah Romawi itu akan memastikan orang-orang Yahudi, yaitu taklukan mereka itu akan kekal mematuhi mereka. Jadi untuk askar-askar Romawi ini, mereka tidak pentingkan apa-apa kecuali untuk berkuasa. Dan juga askar-askar Romawi ini, mereka sangat megah, mereka sangat angkuh karena kebolehan untuk mereka berperang. Pada zaman itu, tidak ada askar yang lebih kuat, yang lebih berkebolehan, yang lebih berani daripada askar-askar Romawi. Jadi saya pasti prajurit-prajurit ini sudah pernah mendengar tentang orang yang bernama Yesus. Mereka mungkin ada terdengar orang-orang di pasar, orang-orang di jalan mengatakan, ada seorang yang bernama Yesus. Dia seorang yang pandai berkhotbah. Dia seorang yang boleh melakukan mukjizat. Malah dia seorang yang boleh membangkitkan orang dari maut. Mungkin satu hari nanti dia akan menjadi raja kami. Dan bila askar-askar Romawi mendengar kata-kata seperti itu, hal yang pertama yang muncul di pikiran mereka, ini orang akan menjadi raja Yahudi. Maka akankah dia membangkitkan orang-orang Yahudi dan kemudian memberontak dan menghalau pemerintah-pemerintah Romawi keluar daripada tanah Israel. Jadi sekarang di depan mereka adalah Yesus yang dipanggil oleh orang sebagai raja Yahudi. Tetapi pada hari ini dia pula sedang dipakukan di kayu salib. Dan bukan saja dia dipakukan di kayu salib, dia seperti lemah dan tidak berdaya. Maka itulah kenapa prajurit-prajurit itu mengejek Yesus dan berkata, kalau betul ini raja Yahudi, kalau betul dia seorang raja, selamatkanlah dirimu. Karena bagi mereka seorang raja adalah seorang yang berkuasa. Bagi mereka seorang raja adalah seorang raja yang kekuatan. Bagi mereka seorang raja adalah seorang raja yang kalau tidak selamatkan dirinya pun mesti ada tentera-tenteranya yang bisa menolong dia untuk menyelamatkan dia. Maka itulah kenapa mereka mengejek Yesus dan berkata, kalau kau betul-betul seorang raja, kenapa kau tidak selamatkan dirimu? Saudara-saudari, bukan Yesus tidak ada tentera untuk selamatkan dirinya. Bukan Yesus tidak ada kekuatan untuk selamatkan dirinya. Saudara-saudari, ingat apa yang Yesus berkata. Kalau dia mau minta pertolongan dari sorga, saudara-saudari, beribu-ribu malaikat menunggu siap untuk menolongnya. Bukan Yesus lemah di atas salib itu, tetapi Yesus sengaja begitu. Yesus menjawab panggilan Bapa, yaitu di dalam kelemahan Yesus disalibkan supaya ada kekuatan untuk saudara-saudari dan saya. 1 Korintus pasal pertama ayat 18 berkata begini, pemberitaan Injil adalah kebodohan untuk orang-orang yang binasa. Orang-orang yang tidak mengerti, mereka akan berkata, salib itu bodoh. Salib itu adalah tempat di mana Yesus lemah dan tidak mampu selamatkan dirinya. Tetapi firman Allah juga berkata, bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Pada pagi ini sambil kita menyambut Paskah, Injil adalah kekuatan Allah untuk mereka yang lemah. Seperti Paulus mengatakan, di saat aku lemah, kekuatan Allah itu disempurnakan. Saudara-saudari, jangan takut kalau kamu lemah. Saudara-saudari, jangan khawatir kalau lingkunganmu seperti askar Romawi yang kuat, yang teguh, yang lebih mencabar. Dan kamu seperti umat yang lemah. Kamu adalah pribadi yang lemah, tidak dapat mengatasi masalah ini, masalah itu. Saudara-saudari, ada berita baik. Karena Yesus mati di kayu salib. Karena Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib. Karena Yesus tidak melawan balik. Walaupun dia memiliki kekuatan seluruh sorga, dia tidak melawan balik. Dia lebih rela mati di kayu salib. Karena supaya pada saat kita lemah, kekuatan Allah yang sempurna akan hadir bersama-sama dengan Anda. Kalau
Kalau pagi ini kamu lemah dalam ekonomi, kamu lemah dalam tubuh, kamu lemah dalam pekerjaanmu, kamu lemah dalam perhubunganmu, kamu lemah dalam pelayanan. Saudara-saudari, jangan takut. Kamu tidak perlu mencari kekuatan yang ada dalam dunia seperti yang ada pada askar-askar Romawi pada zaman itu. Kau hanya perlu lihat pada salib. Karena di salib Yesus disalibkan. Karena Yesus itu adalah sumber kekuatan untuk kita. Dia adalah sumber kekuatan yang akan membantu engkau, melepaskan engkau daripada segala masalahmu. Pandanglah dia di kayu salib. Haleluya. Kita sambung dengan melihat kepada ayat 39. Dan firman Allah berkata, Lukas 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara-saudari, kita telah melihat bahwa orang yang pertama yang menghina Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka menganggap Yesus adalah juru selamat yang gagal. Karena dia gagal menyelamatkan dirinya. Dia tahu menyelamatkan orang lain, tetapi diri sendirinya tidak diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, kita tahu kebenaran firman Allah. Bahwa Yesus Kristus bukan juru selamat yang lemah. Dia bukan juru selamat yang gagal. Tetapi dia tetap mati di kayu salib dan tidak menyelamatkan dirinya. Karena dia mau menyempurnakan keselamatan manusia. Hanya dengan mati di kayu salib dan menjadi korban yang sempurna, keselamatan saudara-saudari dan saya itu terjamin. Kemudian kita juga melihat bagaimana prajurit Romawi melihat Yesus, menghina Yesus sebagai raja yang tidak ada kekuatan, raja yang tidak ada kuasa, raja yang tidak mampu selamatkan dirinya. Tetapi puji Tuhan, kita juga tahu kebenaran firman. Bukan Yesus tidak ada kuasa atau tidak mampu menyelamatkan diri, tetapi Yesus tetap mati di kayu salib karena Yesus mau menjadi Tuhan kepada mereka yang lemah. Dengan korban yang sempurna di kayu salib, maka kasih karunia Allah itu ditunjukkan dan dipersembahkan dengan luar biasa. Maka sesiapa yang lemah dan sesiapa yang perlu pertolongan boleh menghadap takhta kasih karunia dan menerima rahmat dan juga pertolongan pada waktunya. Kita baca tadi bahwa ada orang yang ketiga yang menghina Tuhan Yesus di kayu salib. Orang ini adalah seorang penjahat. Nah, dia bukan seorang yang percaya pada agama. Dia bukan seorang yang berpegang kuat kepada agama. Kalau dia berpegang kuat kepada agama, mungkin dia tidak akan memilih jalan sebagai seorang penjahat. Dan dia tidak ada etika, dia tidak ada disiplin, dia tidak ada kehendak untuk hidup, menjalani kehidupan yang biasa, atau menjalani satu kehidupan yang halal, ya kita katakan halal. Maka itu dia tidak memilih jalan menjadi seorang prajurit atau memiliki pekerjaan yang biasa, tetapi dia memilih jalan sebagai seorang penjahat. Tetapi saudara-saudari, sangat menarik karena firman Tuhan berkata, orang ini berkata dengan Yesus begini, bukankah engkau Kristus? Jadi penjahat ini seperti dia terima dan dia percaya bahwa Yesus itu bukan orang yang biasa, tetapi dia lain dari yang lain. Maka itulah kenapa dia berkata kepada Yesus, bukankah engkau Kristus? Tetapi saudara-saudari, sedihnya, walaupun dia melihat Yesus sebagai Kristus, tetapi dia berkata begini, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Dia mau diselamatkan, tetapi dia memiliki jalan yang sendiri untuk diselamatkan. Saya boleh bayangkan mungkin pada malam sebelum dia disalibkan, mungkin dia terdengar ataupun dia mendapat informasi bahwa pada esok harinya Yesus akan disalibkan bersama-sama dengan dia. Mungkin pada saat itu pikirannya mulai berpikir, Yesus, wih, orang ini bukan orang sembarangan. Wah, saya ada harapan, saya ada jalan, saya ada harapan untuk diselamatkan. Kalau orang ini selamatkan dirinya, mungkin nanti dia akan selamatkan saya. Maka dia memiliki pengharapan seperti itu. Maka mungkin waktu dia disalibkan, lepas 10 menit dia menunggu-nunggu, bilakah Yesus akan selamatkan dirinya. Lepas setengah jam, lepas 1 jam dia tunggu-tunggu, tetapi Yesus tidak buat apa-apa. Maka itulah mungkin kenapa dia terus melihat kepada Yesus dan dia tanya, bukankah kau Kristus? Ayo cepat, selamatkan dirimu dan kemudian selamatkanlah kami. Saudara-saudari,
Ini mengajar kami satu perkara. Jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan manusia. Kehendak Tuhan lebih tinggi daripada kehendak manusia. Penjahat ini ada jalan yang tersendiri untuk diselamatkan. Dia memikirkan, dia ingat bahwa untuk dia diselamatkan, untuk dia terlepas daripada hukuman kayu salib, Yesus harus selamatkan dirinya dulu. Dan kalau Yesus sudah selamatkan dirinya, mungkin Yesus nanti akan selamatkan dia yang juga disalibkan di tepinya. Tetapi itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah Yesus harus mati di kayu salib. Kemudian barulah dia dapat selamatkan orang lain. Tetapi pencuri ini mempunyai jalan yang tersendiri. Dan ternyata jalannya bukan jalan yang benar, tapi adalah jalan yang salah. Saudara-saudari, pada pagi ini, kalau kita lihat kepada kayu salib, satu hal yang kita harus belajar, bahwa jalan Tuhan selalu lebih tinggi dari jalan kita. Bukan saja kita lihat salib sebagai jawaban untuk keselamatan manusia. Bukan saja kita lihat salib sebagai jawaban untuk segala kelemahan manusia. Tetapi salib juga adalah jawaban untuk kehendak manusia. Di mana di kayu salib itu kita ada peluang untuk mengenal jalan Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, jangan bergantung kepada kehendak sendiri dan juga jalan sendiri. Pada tahun 1987, waktu itu umur saya baru 17 tahun. Saya masih lagi di kota Kinabalu. Saya orang muda pada waktu itu. Kepala saya, pikiran saya, hati saya penuh dengan perancangan manusia. Saya memikirkan begini, saya mau lakukan ini, saya mau memilih jalan begini, saya punya planning begini. Tetapi saudara-saudari, selepas saya menerima Tuhan Yesus pada tahun 87, yaitu di gereja Calvary Kota Kinabalu, saudara-saudari, saya mula mengenal salib Tuhan Yesus. Dan saya mula sadar, kalau saya benar-benar mengerti apa itu salib Yesus, saya juga sanggup untuk membiar Tuhan Yesus, membiar Tuhan untuk melakukan rencana dia, jalan dia dalam hidup saya, dan bukan mengikut jalan saya sendiri. Dalam MCO ini, saudara-saudari, saya mengambil waktu untuk membaca sejarah, membaca buku. Dan ada satu sejarah yang sangat sedih, saudara-saudari. Di negara Cina di zaman pemerintahan komunis, pada waktu itu manusia begitu ramai, penduduk begitu ramai, tidak cukup makanan. Kemudian pemimpin di negara Cina, mereka membuat satu perancangan. Mereka kata, ada jalan untuk kita untuk menolong orang-orang ini. Kita harus menembak semua burung-burung pipit. Karena mereka melihat bahwa burung-burung pipit itu selalu memakan beras. Jadi mereka menganggap burung pipitlah puncanya kelaparan penduduk-penduduk di negara Cina. Lalu mereka mengadakan operasi untuk membunuh burung-burung pipit. Berjuta-juta burung-burung pipit dibunuh. Dan saudara-saudari tahu apa yang terjadi. Rupa-rupanya burung pipit ini bukan hanya memakan beras, bukan hanya memakan padi, tetapi mereka juga memakan belalang dan serangga yang lebih lagi bahaya terhadap pertanian padi. Dan sekarang karena burung-burung pipit ini semua telah dihapuskan, sekarang belalang itu bertambah banyak, perosak-perosak padi itu bertambah banyak. Dan lepas kejadian itu, pengeluaran beras di negara Cina terus jatuh. Dan berjuta-juta orang mati kebuluran. Saudara-saudari, sepandai-pandai manusia, sehebat-hebat manusia, jalan Tuhan lebih tinggi dan jalan Tuhan lebih besar. Saya doakan pada pagi Paskah ini, sambil kita sama-sama melihat kepada kayu salib, kita akan melihat kayu salib sebagai jawaban kita yang total. Saudara-saudari dan saya tidak perlu keagamaan. Keagamaan tidak menjamin keselamatan. Tidak ada orang yang boleh diselamatkan hanya sebab dia ikut agama 100%. Kalau manusia boleh diselamatkan begitu, maka Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya dia menyempurnakan keselamatan dalam hidup kamu dan saya. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari adalah seorang yang banyak kelemahan, sering gagal, sering terjatuh, jangan takut. Itulah kenapa Yesus mati di kayu salib. Haleluya. Itulah sebab mengapa Yesus mati di kayu salib. Supaya orang-orang yang lemah, apabila mereka melihat kepada Tuhan Yesus, kesempurnaan, kekuatan Tuhan akan terjadi dalam jiwa mereka. Dan akhir sekali, Yesus mati di kayu salib supaya kita akan mengenal Allah Bapa. Dan bila kita mengenal Allah Bapa, kita akan tahu bahwa jalan Allah Bapa untuk hidup kita jauh lebih tinggi, jauh lebih indah, dan jauh lebih besar daripada jalan yang kita pilih sendiri. Ayo mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih.
Terima kasih karena kemurahan anak-Mu Tuhan Yesus, yang telah mati di kayu salib, yang telah sanggup mati di kayu salib, mengalami maut untuk semua manusia. Dan pada pagi ini kami mau berdoa untuk umat-Mu, di mana saja mereka berada, yang telah mendengar firman pada pagi ini. Semoga mereka akan memandang kayu salib sebagai jalan keselamatan mereka yang total. Itulah satu-satunya jalan untuk mereka memiliki hidup yang kekal. Kami juga doakan yang lemah akan dikuatkan, yang mengalami pencobaan akan mendapat jalan keluar karena apa yang telah dimenangkan di kayu salib. Kami juga berdoa bahwa walaupun kami ada jalan sendiri, kami ada pemikiran sendiri, tetapi kami tetap mengikut jalan Tuhan di dalam hidup kami. Dan seperti mana yang firman-Mu katakan, jalan-Mu jauh lebih tinggi daripada jalan manusia. Kami percaya salib Tuhan Yesus adalah jawaban kami. Dalam nama Yesus kami doakan semua ini. Amin. Terima kasih semua. Semoga Anda diberkati oleh firman Tuhan. Kita bertemu lagi kalau kesempatan diberikan oleh Tuhan. Shalom dan amin. Lebih dahsyat lagi.